Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Haji Rafiq Pendau, MBSE 205051040392. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas fikih muamalah. Video kali ini berjudul bentuk-bentuk jual beli. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari bentuk-bentuk jual beli. Langsung saja ke materinya. Pertama, bentuk-bentuk jual beli ditinjau dari pertukaran. Yang pertama ada jual beli saham, jual beli salam atau pesanan, yaitu jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian barang diantar belakangan. Selanjutnya ada jual beli muqayyadah, barter adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. Yang penting sama-sama ridho. Selanjutnya ada jual beli mutlak, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, dengan kata lain memakai uang. Selanjutnya ada jual beli alat tukar dengan alat tukar. Nah, di sini adalah jual beli yang biasa disepakati sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dan dirham. Kalau sekarang seperti kurs menukar rupiah dengan dolar. Selanjutnya ada berdasarkan tinjauan hukum dibagi menjadi 3. Jual beli sah, yaitu jual beli yang halal, yang diperbolehkan adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Selanjutnya ada jual beli fasid, jual beli yang rusak, yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Selanjutnya adalah jual beli yang batal, jual beli yang haram, yaitu jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Di sini jelaskan jual beli yang terlarang, yang haram dibagi menjadi 2. Di antaranya yang pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah. Dan hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syariat, yaitu ada yaitu jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Jadi barang yang najis atau haram dimakan haram juga tidak untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr. Selanjutnya ada jual beli gharar, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar, haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Misal saya menjual ikan 1 kolam ini, padahal di kolam itu tidak jelas berapa ikannya. Selanjutnya ada jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu, kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur merugikan oleh agama. Contoh, jual beli bersyarat dan dilarang, misal ketika terjadi ijab kabul, si pembeli berkata, baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku. Syarat seperti itu merugikan seseorang. Atau baik, rumahmu saya beli dengan syarat istrimu jadi milik saya. Enggak boleh. Selanjutnya ada jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Nomor 4, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti menjual beli patung, salib, buku-buku bacaan porno, dan lain-lain. Yang selanjutnya jual beli yang dilarang karena mengandung unsur aniaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan kepada induknya, menjual organ tubuh seseorang, ataupun menjual anak. Selanjutnya ada jual beli muhaqalah, menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang, belum dipanen tapi udah dijual di luar. Hal ini dilarang karena jual beli masih samar-samar, tidak jelas, dan mengandung tipuan. Misal saya menjual jambu 1 pohon yang ada di sini, padahal di pohon itu tidak jelas jambunya ada berapa. Selanjutnya jual beli mukhadarah, menjual buah-buahan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang karena barang masih samar, artinya mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya. Selanjutnya ada jual beli mulamasah. Misal seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang, maka orang yang menyentuh tersebut berarti telah membeli kainnya.
uh, kaitannya dengan pecah belah, menjatuhkan, memecahkan berarti membeli. Nah, selanjutnya ada jual beli munabadah, yaitu jual beli yang lempar melempar, seperti seseorang berkata, lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti akan kulemparkan pula apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Mengapa hal ini dilarang? Alhamdulillah, karena mengandung tipuan dan tidak ada hijab qabul. Yang terakhir jual beli muzabanah, yaitu jual beli yang basah dengan buah yang kering. Buah basah dijual dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sebagai ukurannya dengan ditimbang di kilo, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Jadi tidak seimbang, tidak adil antara penjual dan pembelinya maupun bagaimanapun sistemnya. Selanjutnya jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan atau proses jual beli. Ya, yang pertama ada jual beli dari orang yang masih dalam tahap tawar menawar. Dia masih tawar menawar, tiba-tiba kita nimbrung, nggak boleh. Selanjutnya ada talaki rukban, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga pasar. Jual beli hal ini dilarang karena dapat kegiatan pasar meskipun akadnya sah, karena dapat mengganggu kegiatan pasar. Jadi ada tengkulak ingin ngejual barangnya di pasar, sama seseorang dicegat sebelumnya di pasar, dibeli duluan, diborong, lalu dia kembali ke pasar menaikkan harganya, itu nggak boleh. Selanjutnya ada ihtikar, membeli barang dengan memborong atau ditimbun, kemudian dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang. Menimbun barang nggak boleh. Selanjutnya ada jual beli rampasan atau curian, barang yang telah dicuri, ya kan. Artinya barang yang didapatkan dengan tidak halal itu dilarang untuk dijual. Selanjutnya ada jual beli yang dapat menjauhkan dari beribadah. Jual beli barang yang dapat menjauhkan dari beribadah, seperti hal-hal yang di situ mengandung adiktif, ya, yang mengandung kecanduan, sehingga mengarah ke hal-hal yang dilarang, seperti karena sering bermain video game atau film-film porno dan lain-lain. Itu ada jual beli ainah. Seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo kredit, kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah. Dijual dengan kredit, setelah barangnya selesai dibeli lagi kontan dengan harga lebih rendah, menghilangkan bunga, nggak boleh. Selanjutnya ada jual beli najasi, di mana penjual menyuruh seorang menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya. Selanjutnya ada melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar. Melakukan penjualan atas penjualan orang lain. Orang lain masih ngejual, kita ngejual balik. Orang lain ngejual, kita tiba-tiba ngejual dengan harga yang lebih murah. Oh, di tempat saya aja loh lebih murah harganya, nggak usah beli dengan dia, nggak boleh. Selanjutnya ada jual beli secara tadlis, penipuan. Apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Selanjutnya dari sisi pembayaran, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi murabahah, jual beli dengan pembayaran di muka baik tunai maupun cicilan, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada bai assalam, jual beli dengan pembayaran tangguh di DP, begitu. Akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan kemudian. Selanjutnya bai al-istisna, jual beli berdasarkan pesanan, kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Baik, sekian, that's all for me. I think you can get enough. Salah kata, salah kalimat, mohon maaf.
Akhirul qali hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.